Salam selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Puji nama Tuhan, jika kesempatan pagi ini kita boleh bersama-sama beribadah, boleh bersama-sama datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini minggu yang terakhir di bulan April, mari kita persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita datang di dalam hadirat Tuhan. Mari kita mengaku bahwa pertolongan kita dalam ibadah spesial pagi ini datang dari pihak Allah, Khalik langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan di dalam kekekalan kasih-Nya Dia tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari satukan hati dalam doa. Betapa panjangnya, lebarnya, dan tingginya kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami boleh dilayakkan Engkau untuk datang ke rumah-Mu Tuhan, untuk boleh beribadah. Kami menyerahkan ibadah pada hari ini ke dalam tangan-Mu, biar Kau yang beracara di dalam ibadah ini Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini kami juga boleh dilayani oleh teman-teman kami dari Penggading Semarang. Kami berdoa Tuhan secara khusus biar Tuhan juga memberkati mereka, Tuhan berikan urapan juga pertama-tama hikmat sehingga mereka juga boleh terus melayani Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk Bapak Ibu Pendeta Sekyun, biar Tuhan juga urapi, Tuhan berikan hikmat agar melalui bibir lidahnya Tuhan juga boleh menyampaikan isi hati Tuhan sehingga boleh menjadi bekal buat kami sehari-hari. Kami serahkan juga Tuhan untuk seluruh pelayanan kami yang boleh ikut di dalam pelayanan hari ini ke dalam tangan-Mu, akan memberkati Tuhan mereka. Berkati juga firman Tuhan dan musik hari ini Tuhan, sehingga boleh juga Tuhan memberkati setiap orang yang mendengar ya Tuhan, bukan hanya dari kami yang ada di tempat ini, tetapi juga untuk orang-orang tamu-tamu yang ada di hotel, juga tetangga sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.
Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Yes, wah semangat sekali Bapak Ibu. Diawali puji-pujian pada pagi hari ini oleh tim angklung dari gereja setempat. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Bapak Ibu, penampilannya wow ya. Bapak Ibu, kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah berkenan untuk mengundang kami, tim keroncong dari Gereja Isa Masih Jemaat Pringgading Semarang, untuk boleh berkumpul bersama-sama dengan Bapak Ibu ada di tempat ini ya. Pertama kali kami disambut ketika kami tiba di Bandung itu, kami merasa pelayanan dari tim gereja setempat luar biasa sekali, dan kita kasih apresiasi yang luar biasa buat Bapak Ibu ya. Sampai kemarin kita bisa berfellowship bersama-sama, dan pagi hari ini kami melihat satu persekutuan yang indah, akrab satu dengan yang lain, non formal ya, dan luar biasa persekutuannya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kami mengundang, mari kita bersukacita bersama-sama. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama dengan tim keroncong Galilea. Kita akan bersama-sama menyembah Tuhan. Kita akan bawa puji syukur kita kepada Tuhan, masih dalam suasana Paskah, kemenangan Tuhan di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua ya Bapak Ibu ya. Mari bersama-sama kita akan teduhkan hati kita. Kita naikkan pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan bersama-sama. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Mari jemaat Tuhan naikkan pujian ini sendiri. Kasih Allah, kasih Allah ya, terima kasih. Katakan bersama-sama. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, saya undang kita berdiri bersama-sama. Katakan kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Terima kasih. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku
sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Katakan dengan sungguh hati bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah kau. Selama hidupku ku sembah kau. Katakan sekali lagi, selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh Engkau Allah yang sangat baik Tuhan, yang telah mengorbankan nyawamu ganti dosa-dosa kami, sehingga Engkau pindahkan kami dari lumpur dosa masuk pada kehidupan yang kekal, keselamatan bersama Tuhan Allah. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami sambut semuanya. Tidak ada yang lain Tuhan selain ucapan syukur, puji-pujian yang mengalir dari hati kami yang terdalam. Oleh karena kami boleh merasakan keselamatan anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu silahkan duduk kembali. Bersama-sama kita akan pujikan pujian ini. Dia hiduplah. Bersama-sama kita nanti akan bersuka cita, bertepuk tangan bersama-sama. Mari kita menikmati pujian ini kalimat demi kalimat. Tuhan Yesus turun dari surga, masuk dalam dunia yang fana, dan Dia sudah tinggalkan Bapa-Nya. Oleh dosa kita semua Dia hiduplah. Dia hiduplah, duduk sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus turun dari surga, masuk dalam dunia yang fana, dan Dia sudah tinggalkan Bapa-Nya. Oleh dosa kita semua, amin. Dia hiduplah, Dia hiduplah, duduk sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, sembahyang buat anak. Mari Bapak Ibu, saya undang kita berdiri bersama-sama naikkan pujian ini. Tuhan Yesus turun dari surga, masuk dalam dunia yang fana, dan Dia sudah tinggalkan
hiduplah, dia hiduplah, duduk sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, dia hiduplah, sembahyang buat anak-anak. Bersama-sama dia hiduplah, dia hiduplah. Ini kepercayaan kami dari Engkau Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Tuhan Yesus. Dia hiduplah, dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya, sembahyang buat anak-anaknya, sembahyang buat anak-anak. Sekali lagi sembahyang buat anak-anaknya. Amin, haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu kan kelihatannya lagi viral di sini, ada satu pujian yang menggelora yang asalnya dari Jawa Tengah. Bapak Ibu bisa tebak lagu apa itu, pujian apa? Gandul Gusti. Bapak Ibu keberatan nggak kalau saya undang pemimpin-pemimpin Bapak Ibu untuk hadir bersama-sama dengan kami menyanyi bersama di depan? Nggak keberatan ya sama sekali ya? Saya undang, nggak keberatan ya? Pak Oong boleh maju ke depan, yes. Pak Ariel boleh maju ke depan, Pak Wawan boleh maju ke depan, silakan, ayo. Oh Adi, oke Adi, yes. Ini asli Solo ya, Adi ya. Oke, ya sama Nyonyo boleh nyanyi di depan bersama-sama. Pak, istri ada nggak Pak? Oke, Pak Ariel istrinya ada, diundang maju ke depan. Ayo nyanyi bersama-sama Gandul Gusti ya. Kita bersuka cita bersama-sama Gandul Gusti. Yeay. Ya, kita bertepuk tangan bersama-sama, kita bersuka cita. Kita joget. Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti, asik. Saben dina rino wengi Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti. Saben dina rino wengi Gandul Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku yo sesario. Atiku ayo tenang, atiku rasa senang, saben dina kula Stop dulu Bapak Ibu. Tadi saya lihat yang belakang-belakang masih nggak nyanyi nih. Mungkin nggak tahu artinya kali ya. Bapak Ibu, ini kan pujian dari Jawa, tanah Jawa ya. Kita artikan sebentar supaya Bapak Ibu paham apa sih yang kita nyanyikan ya. Gandul Gusti itu berarti kita berharap, berpegang pada Gusti Yesus ya. Lalu saben dino rino wengi, setiap hari siang dan malam Gandul Gusti. Bapak Ibu yakin kalau kita Gandul Gusti siang dan malam, Tuhan tak pernah tinggalkan kita? Amin ya. Kulo amung pracaya, saya hanya percaya ora bakal cilaka, ndak akan celaka. Nanging uripku mulya selaminya, tapi hidupku akan mulia selamanya. Hatiku ayem tentrem, hatiku rasa nyaman gitu ya Bapak Ibu ya. Hatiku rasa seneng, hati saya merasa senang. Saben dino kula nggih Gandul Gusti, setiap hari kita
berharap dan gantung pada Tuhan. Amin semuanya. Haleluya. Yuk kita nyanyikan pujian ini dengan lebih semangat lagi. Singgol sebelah kanan kiri Bapak Ibu. Yuk joget yuk. Iya. Yuk ya. Dengan mengusulkan kita karena menyanyikan pujian ini. Yes. Nah, tiru pagi itu kan asik nih. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina rino wengi Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina rino wengi Gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku ya salinyo. Atiku ayo tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula Bapak-bapak, silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nanti kapan-kapan kan kita udah diundang ke Bandung. Kapan-kapan Bapak Ibu yang diundang ke Semarang semuanya ya, satu rombongan. Dan mohon maaf nanti bayar sendiri-sendiri. Tuhan, sukacita sekali pagi hari ini bersama-sama dengan Bapak Ibu memuji Tuhan. Dan setelah ini Bapak Ibu kami akan segera pulang. Oh bukan, kami setelah ini akan mempersembahkan sebuah pujian yang akan dilantunkan oleh Ibu Anita. Terimalah pujian kami Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Pertama-tama kami mengucapkan selamat pagi kepada Bapak Ibu saudara sekalian yang berkasih dengan Tuhan. Kami keroncong Galilea dari Gereja Sama mengucapkan puji syukur pada Tuhan karena Tuhan masih beri kesempatan kepada kami untuk boleh melayani tempat ini. Jadi kami bersuka cita karena Tuhan baik. Dan kami juga berterima kasih kepada Bapak Pendeta Ariel dan Ibu, Bapak Paulus dan Ibu yang telah luar biasa menyambut kami dan juga menyediakan segala sesuatunya lebih dari cukup. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Sebuah pujian kasih-Mu abadi. Inilah pujian kami.
Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan dengan rebab, gambus, dan kecapi kita bersama-sama bisa memuliakan Tuhan. Amin. Apapun yang Tuhan letakkan dalam kehidupan kita, talenta apapun kita mau persembahkan buat kemuliaan Tuhan, ya Bapak Ibu ya. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu, kami akan mengundang kalau ada anak-anak sekolah minggu yang hadir pada pagi hari ini. Ayo anak-anak maju bersama-sama semuanya. Ayo ke depan semuanya ya. Ya adik, ayo maju ke depan semuanya. Tidak apa-apa. Ya semuanya maju. Oke, lucu-lucu ini anak-anak ini. Ayo maju semuanya. Nah, sini jangan takut. Ya, nanti Pak Om akan mendoakan anak-anak semuanya. Yuk, anak-anak semua, yuk. Mau. Sini, Ellen. Ayo mau ikutan. Kita mau bermain, ayo. Kita mau main. Sini dekat engkau semuanya, yuk. Masih ada lagi? Sudah. Hah? Udah? Oke. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan satukan hati kita. Kita akan angkat tangan kita untuk mendoakan anak-anak ini. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan Kau mengasihi setiap anak-anak ini Bapa. Karena Engkau begitu baik buat kami semua Tuhan. Untuk itu Tuhan, sebentar kami akan memberikan satu firman Tuhan buat anak-anak ini Bapak. Kiranya Kau boleh membuka hati dan pikiran mereka sehingga firman-Mu boleh tertanam dari sejak dini Bapak. Karena kami tahu Tuhan jalan-Mu, kebenaran-Mu akan memimpin anak-anak ini sampai dewasa nanti Bapak. Tuhan Yesus yang baik, Kau berkati Tuhan setiap guru-guru yang mengajarnya juga Tuhan. Kau berkati sehingga setiap firman yang keluar dari guru-guru ini Tuhan adalah firman yang boleh memberkati anak-anak ini Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus sama berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Mereka anak-anak adalah bukan masa depan nanti, tapi masa depan sekarang, generasi yang akan menggantikan kita ya Bapak Ibu ya. Jadi kita perlu mendidik mereka hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, sebelum bersama-sama kita nanti akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Jong Sekyun, kita bersama-sama akan menyiapkan hati kita. Kita akan naikkan pujian Dia Yesus telah mati bagiku. Segala
pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Ya Yesus telah mati bagiku, ya Tuhan selamatkan jiwa. Terima kasih baginya pujianku, hadapanku balas kasih-Nya. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya undang mari kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan dengan penuh penyembahan yang bersungguh-sungguh bagi Dia, bagi Dia Tuhan segala pujian dan penyembahan kami. Engkau Tuhan syukur kami bersama-sama. Ya Tuhan Yesus, segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi katakan bersama-sama, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Katakan sekali lagi, selama-lamanya. Selama-lamanya. Ya Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar yang Kau sudah nyatakan kepada kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu, untuk karya-Mu yang sudah menebus, menyelamatkan setiap kami. Kami sungguh rindu sebagai orang-orang yang sudah mengalami dan menikmati kasih Tuhan. Kami bisa menjadi orang-orang yang tahu diri, bagaimana kami seharusnya hidup bagi Tuhan, memuliakan Tuhan di sepanjang hidup kami, dalam keadaan suka, dalam keadaan duka. Kami boleh terus hidup memancarkan Kristus yang hidup dalam hidup kami. Pagi ini kami bersyukur kami boleh punya kesempatan membaca, merenungkan firman Tuhan pada pagi ini. Ya Allah Roh Kudus, kuasailah hati dan pikiran setiap kami. Kuasailah ruangan ini juga hamba-Mu yang menyampaikan perenungan pagi ini. Kau berikan hati yang tulus dan jujur menyampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan yang kami pelajari pada hari ini. Terima kasih untuk berkat dan kebaikan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Selamat Hari Paskah. Saya sangat bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan, untuk undangan dari para hamba Tuhan, Bapak Gembala, Ibu, dan juga untuk para majelis yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani pada hari ini. Dan terima kasih juga, saya bersyukur bisa bersama-sama memuji Tuhan dengan menggunakan musik.
keroncong. Ya, kita bersyukur Tuhan kita luar biasa. Ya, bangsa kita luar biasa, Tuhan yang kaya, memberikan berbagai jenis alat musik, berbagai macam cara bagi kita untuk bisa tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan kita, dan lewat itu kita bisa melihat betapa kayanya, betapa mulianya Tuhan kita. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya akan bersama-sama mengajak kita membaca merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari surat Petrus. Kita akan membuka dari 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayat 21 sampai 23, tapi saya akan membacakannya sampai ayatnya yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan dirinya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh karena bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pelihara jiwamu. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Huang Zhiquang adalah seorang pemuda atau pahlawan yang dikenal menjadi pahlawan nomor 1, ya, atau pahlawan kelas 1 dalam perang Korea Utara. Huang Zhiquang sendiri sebetulnya adalah seorang pemuda Tiongkok, ya, pemuda Tiongkok yang lahir dari keluarga miskin di Sichuan. Pada tahun 1949 dia menyerahkan dirinya untuk bergabung dengan tentara nasional berperang di dalam perang saudara pada waktu itu. Nah, pada tahun kemudian dia menyerahkan dirinya untuk bergabung dengan tentara Korea Utara ketika menghadapi sekutu. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, satu hari tanggal 19 Oktober 1952, Huang Zhiquang bersama dengan 2 temannya mendapat tugas untuk menghancurkan bunker kepunyaan sekutu, karena bunker ini, ya, telah menghalangi pasukan Korea Utara dan China yang akan menduduki daerah yang menjadi tujuan dan sasaran mereka. Nah, saudara, dengan berbekal beberapa granat, yang Huang Zhiquang bersama dengan 2 temannya ini, mereka berusaha berjalan menuju ke bunker itu sambil melempar granat. Nah, karena ada begitu banyak senjata, mereka berusaha merayap untuk bisa melewati senjata peluru-peluru yang ditembakkan. Nah, tetapi sudah sayang sekali di dalam perjalanan itu salah satu temannya meninggal dunia, satunya lagi mengalami luka berat sehingga nggak bisa melanjutkan perjalanan mereka dan menyelesaikan tugas mereka. Tetapi saudara, Huang Zhiquang ini pikir ini adalah tugas yang harus saya selesaikan demi teman-teman saya, demi tentara-tentara supaya bisa mencapai sasarannya dan menuju daerah yang dituju. Karena itu saudara, dengan sisa 1 granat yang masih ada di tangan, dia berusaha untuk melempar bunker itu, tapi tetap nggak berhasil. Nah saudara, karena dia berpikir demi kebenaran, demi orang-orang yang ada, tentara-tentara yang harus menduduki daerah yang harus ditentukan ini, akhirnya sudah dia menyerahkan dirinya. Dia lari, kemudian dia meloncat ke dalam bunker itu, sehingga sudah pasukan sekutu menembak pada tubuhnya. Dia menyerahkan dirinya menjadi sasaran tembak dari para sekutu. Sementara itu teman-temannya, pasukannya segera memberikan tembakan balasan, dan kemudian akhirnya mereka berhasil menduduki daerah yang seharusnya menjadi tujuan dan sasaran mereka. Nah, saya dikasih Tuhan, karena pengorbanannya, Huang Zhiquang ini kemudian mendapatkan gelar sebagai pahlawan kelas 1. Pahlawan kelas 1 yang telah mengorbankan dirinya bagi pasukannya dan bagi kelompoknya. Nah saudara, karena itu saudara, selain mendapatkan gelar itu dari pemerintah Tiongkok, Huang Zhiquang juga mendapatkan penghargaan dari Korea Utara, ya, sehingga mereka membangun patungnya. Bahkan kalau pergi ke daerah Sichuan gitu ya, di situ juga ada patung Huang Zhiquang. Nah saudara,
Beliau dikenal sebagai seorang pahlawan yang telah berjasa bagi negaranya. Nah, saya berbicara tentang pahlawan ya, di dalam bulan ini Bapak Ibu Saudara berbicara tentang pahlawan. Apa sih pahlawan itu gitu ya? Nah, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, pahlawan didefinisikan sebagai seorang yang menonjol karena apa? Keberaniannya untuk berkorban demi kebenaran. Bahkan sudah dikatakan bahwa seorang pahlawan itu seorang yang gagah berani, pejuang yang gagah berani. Saya dikasih Tuhan ini menunjukkan bahwa seorang pahlawan adalah seorang yang punya karakter, punya inisiatif bagaimana dengan sadar, dengan rela dan berani menyerahkan dirinya untuk dengan berani membela, berkorban untuk membela kebenaran. Nah, saya dikasih Tuhan, kalau kita berbicara dan melihat kehidupan seorang pahlawan betapa luar biasanya, saudara, ketika mereka berani menyerahkan dirinya untuk berkorban demi kebenaran, dia nggak berpikir saya ini mau berkorban untuk orang sakit, orang baik aja, atau orang kaya aja gitu ya, orang jahat. Tapi ketika dia berkorban, dia mengerjakan itu baik untuk orang baik, orang jahat, anak kecil, anak besar, maupun juga orang-orang yang mungkin tidak pernah dia kenal. Nah, karena dia prinsipnya adalah supaya dengan apa yang dilakukan dia bisa menyatakan kebenaran. Nah, saya dikasih Tuhan, tapi ketika berbicara tentang orang yang berjuang, pahlawan yang berani berjuang untuk kebenaran, seringkali kita pikir-pikir apa yang dia dapat ya. Seperti Wang Chikuang mungkin hanya dikenal di daerah Tiongkok, Korea Utara. Saya aja baru tahu ya setelah ketika persiapan tuh ada pahlawan namanya pahlawan Wang Chikuang ya, yang berani mempersembahkan hidupnya berkorban. Nah, saudara, dan ketika kita berbicara tentang pahlawan, dengan apa yang diperjuangkan, apa yang diberikan, kadang-kadang kita cuma pikir, wah, kayaknya cuma dapat kalau udah meninggal dapat penghargaan. Walaupun sebenarnya pada zaman ini kita melihat pahlawan tidak selalu mendapat penghargaan di akhir atau setelah beliau meninggal, seperti pahlawan pendidikan, ya, guru-guru. Kita mengenal juga ada pahlawan mungkin di dalam dunia kesehatan dan sebagainya. Nah, sudah berbicara tentang upah, berbicara tentang apa yang didapatkan dari perjuangan kita, seringkali kita berpikir, wah, harusnya orang yang udah melakukan kebenaran, orang yang udah melakukan kebaikan itu mendapatkan upah yang setimpal. Ya, harusnya dia dapat kebaikan lagi, dia mendapatkan kesejahteraan, dia dapatkan kenyamanan. Tapi dalam realitanya tidak demikian, bukan Bapak Ibu? Ya, ketika kita melihat orang-orang, bahkan mungkin ketika kita berusaha untuk melakukan apa yang baik, apa yang benar di dalam kehidupan kita, tidak selalu kita mendapatkan balasan atau upah yang setimpal. Ya, kadang kan kita suka mikir, saya tuh udah baik-baik, udah berusaha melayani, udah mati-matian, nggak ada yang bilang makasih. Ya, malah kadang-kadang mungkin nggak ada yang ingat, malah kadang-kadang dikritik, kecewa dan sebagainya. Nah, saudara, dan bahkan mungkin kadang-kadang kita melihat kenyataan, kenapa ya orang yang hidupnya nggak baik, hidupnya jahat, malah kayaknya masih bisa menikmati hidup. Gitu. Kalau gitu ngapain ya? Apakah kita harus tetap berbuat baik? Apakah kita harus tetap berbuat benar? Di tengah situasi yang mungkin respon yang kita tidak dapatkan seperti yang kita harapkan. Tetapi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, jikalau kita mengerti dan memahami dengan benar makna penderitaan, makna kesulitan di dalam kehidupan ini secara altabiah, tentu kita tidak akan pernah berhenti untuk tetap berbuat baik. Kita tidak akan pernah berhenti untuk tetap melakukan apa yang benar di sepanjang kehidupan kita, sekalipun mungkin kita tidak mendapatkan konsekuensi, kita tidak mendapatkan upah, kita tidak mendapatkan respon seperti yang seharusnya dong, harusnya sewajarnya gitu ya. Kalaupun misalnya udah melakukan kebaikan, nggak dapat respon yang seharusnya, ya masih mending. Tapi kalau harus menderita, bahkan disalahkan dan sebagainya, kok kayaknya nggak adil gitu ya. Nah, jika kita mengerti dengan baik, dengan benar, mengerti paham penderitaan atau mengerti makna penderitaan dalam Alkitab, tentu kita tidak akan pernah berhenti untuk berbuat baik, untuk tetap melakukan apa yang benar, sekalipun mungkin kita harus mengalami penderitaan. Dan itu juga saudara yang dinasihatkan Petrus kepada jemaatnya pada waktu itu. Surat Petrus ini ditulis oleh Rasul Petrus untuk jemaat-jemaatnya yang tersebar di Asia Kecil, khususnya bagian utara. Karena sebagian besar orang-orang yang tersebar di Asia Kecil itu mereka hidup di dalam penderitaan. Dan sebagian besar mereka hidup sebagai hamba Kristen. Nah, saudara, karena iman mereka kepada Kristus, seringkali mereka diperlakukan dengan tidak adil. Mereka harus mengalami banyak kesulitan dan penderitaan. Dan ironisnya, saudara, tidak sedikit juga ternyata yang menjadi majikan-majikan mereka segereja, ya, satu ibadah dengan mereka.
Nah saudara, di tengah kesulitan dan situasi seperti itu, saudara, tentu nggak mudah ya. Kalau anak-anak zaman sekarang kayaknya awkward ya, kalau udah tahu sehari-harinya kejam, nggak enak, tapi sekarang sederajat di gereja, tapi di luar hidupnya semena-mena gitu ya. Nah sudah, tetapi di dalam kondisi seperti itu, Petrus tetap menasihatkan hamba-hamba Kristen, anak-anak Tuhan ini supaya tetap hidup benar, tetap tunduk kepada atasannya, baik dia atasan yang baik ataupun atasan yang kejam. Tetap harus taat dan melakukan apa yang benar, sekalipun mungkin atasannya baik atau enggak. Karena apa? Karena apa yang dilakukan, ketundukan mereka, kebenaran dilakukan, perbuatan baik adalah sebuah penghormatan kepada Tuhan. Bukan ditentukan oleh baik nggak baiknya atasannya, bukan ditentukan enak nggak enak konsekuensinya, bukan ditentukan oleh dapat upah atau enggak. Tapi tetap sebagai umat Tuhan, setiap orang percaya harus tetap hidup benar, tetap melakukan apa yang baik sesuai dengan firman Tuhan sebagai penghormatan kepada Tuhan. Jadi hidup benar, baik atau nggak baik, bukan karena bagaimana lingkungannya, siapa orangnya, situasinya seperti apa, tetapi bagaimana kita tunduk dan menghormati Tuhan. Nah, saya dikasih Tuhan memang nggak mudah, tapi kita bersyukur di dalam suratnya ini Petrus memberikan penghiburan. Kalau Petrus memberikan nasihat untuk tetap hidup baik, hidup benar, sekalipun harus menderita, itu gak usah takut. Karena apa? Yang pertama, karena hidup menderita itu adalah panggilan kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau membaca di dalam surat Paulus juga mengatakan bahwa kita tuh dipanggil menjadi murid Kristus dan juga dipanggil untuk hidup menderita seperti Kristus. Kan namanya murid Kristus. Kalau Kristus mengalami penderitaan, kita juga harus siap untuk menderita. Gitu ya. Jadi menderita atau penderitaan karena Kristus itu merupakan satu paket. Ya, satu paket. Dan justru kalau kita bisa menderita karena Kristus, kalau Bapak Ibu baca di ayat 18-19, itu justru anugerah. Kalau kita bisa menderita karena Kristus. Nah, jadi paket nggak bisa dipisahin ya. Seperti Bapak Ibu kalau beli Kentucky, beli McD ya, kalau beli satu paket dibawa pulang, kalau beli itu pasti udah paketannya udah dapat saus dan sambal ya. Biasanya udah dikasih itu gitu, satu paket. Kita mau makan, nggak makan, pokoknya itu udah satu paket. Demikian juga dengan penderitaan, itu adalah panggilan kita sebagai orang percaya. Kedua, saudara, kita perlu tetap mengikuti dan berani mengikuti teladan Kristus untuk menderita, sekalipun dalam situasi yang gak mudah. Karena apa? Karena Kristus telah terlebih dahulu memberikan teladan. Kristus udah duluan menderita di dalam kemanusiaannya, di dalam kehidupannya secara daging, seperti yang kita alami dan kita hidupi saat ini. Kristus mengalami dan sudah mengalami penderitaan itu. Karena itu udah sewajarnya kalau kita juga bisa hidup seperti Kristus. Nah, saudara, ketika Petrus mengingatkan dan menceritakan tentang penderitaan Kristus di sini, Petrus ingin menunjukkan bukan hanya betapa susahnya atau sulitnya menderita, tetapi lebih daripada itu Petrus ingin menunjukkan bahwa di dalam penderitaannya Kristus bisa menang. Nah, seharusnya sebagai murid Kristus, sebagai orang-orang percaya, ketika kita meneladani Kristus di dalam penderitaan, sekalipun gak mudah, sekalipun mungkin babak belur, tapi percayalah, bersama Kristus kita akan menang. Nah, sudah menarik sekali, waktu Paul Petrus memberikan nasihat, Tuhan itu sudah memberikan teladan, memberikan jejak. Bapak Ibu, kata ini punya pengertian seperti ini. Di antara Bapak Ibu mungkin juga yang ngasuh anak, ngasuh cucu, biasanya kalau nulis huruf anak TK ya atau anak kecil, nulis huruf A biasanya ada titik-titiknya dulu. Nanti anak-anak tinggal ikutin huruf A. Ya, mau bikin huruf C, ada titik-titiknya dulu, kemudian disambungin jadi huruf C. Nah, saudara, kata teladan yang diberikan atau mengikuti jejak di sini mempunyai pengertian seperti itu. Jadi udah ada titik-titiknya nih. Sebetulnya perjalanan kehidupan saudara itu udah ada titik-titiknya yang diberikan diteladankan oleh Kristus dan kita tuh tinggal mengikuti itu. Nah, saudara, itulah seharusnya menjadi penghiburan bagi Bapak Ibu, saudara dan saya. Kristus sudah memberikan teladan itu dan dia menang melewati masa-masa itu. Nah, saudara, tetapi pertanyaannya, bagaimana kita menderita seperti Kristus? Ya, bagaimana, apa jejak apa sih, teladan apa sih yang harusnya kita ikuti dan kita lihat dari pengorbanan dan karyanya Kristus? Ya,
sebagai pahlawan yang bukan hanya terkenal di kalangan orang Chinese seperti Huang Zhiquang ya, tetapi seorang pahlawan yang telah melakukan karya yang besar bagi segala bangsa di segala generasi. Nah, saudara, apa yang Kristus lakukan dan harusnya kita teladani ketika kita menjalani kehidupan ini, sekalipun ketika kita harus berbuat baik, berbuat benar, kita harus mengalami penderitaan, gitu ya. Nah, saudara, teladan yang tentunya seharusnya bisa saudara dan saya lakukan adalah yang pertama, kita siap untuk menderita bukan karena dosa, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita berdosa, kalau kita melakukan kesalahan, dihukum wajar nggak? Wajar ya. Wajar banget. Nah, tetapi saudara, Kristus ketika dia menyerahkan dirinya menderita, saudara, itu bukan karena dia berdosa. Nah, saudara, menarik sekali Petrus ini mengambil gambaran dari Yesaya 53 tentang hamba yang menderita. Ya, bagaimana Kristus diperlakukan, disiksa, sampai di dalam Yesaya dikatakan sampai orang itu ngeri lihat mukanya. Nggak kepengen gitu ya melihat mukanya gitu ya. Saking apa? Saking menderitanya, saking rusaknya. Berarti sudah kita bisa membayangkan betapa beratnya siksaan yang harus dialami Yesus ya. Nah, saudara, waktu Jumat Kamis Putih sebelum Jumat Agung kami ada malam refleksi dan diputarkan bagian ketika Yesus disiksa, kata Yesus dianiaya gitu ya. Saudara, waktu saya lihat nggak paham ya, saya padahal film The Passion itu sebenarnya udah berkali-kali, tapi saya ingat ya itu harusnya saya yang dipukul ya. Harusnya waktu kena tangannya, kata kepalanya, itu pikiran saya berdosa, gitu ya, tangan saya berdosa dan sebagainya. Nah, saudara, penderitaan itu dialami Yesus. Saudara, satu penderitaan yang nggak mudah, bukan kesalahannya, bukan karena dosanya, dan yang luar biasa, saudara, di dalam penderitaan yang sangat menyakitkan, Yesus pun tidak merespon itu dengan cara yang salah. Yesus di dalam penderitaannya pun tidak melakukan dosa. Ya, saudara, hal yang nggak mudah, saudara. Bagi kalau kita ya sakit sedikit, aduh gitu ya. Apalagi kalau kita udah berhenti. Kalau ada yang nyiksa, mukulin atau nyobitin kita, kepengen suruh berhenti gitu ya. Nah, saudara, tapi di dalam keadaan itu Yesus tetap menerima dengan baik ya. Dia tidak melawan dengan kata kasar lagi. Dia tidak memukul, membalas. Dia tidak berdosa dan dia mengalami itu. Nah, saudara, dan yang kedua, sudah di dalam penderitaannya, saudara, Yesus tetap melakukan apa yang benar, tidak berdosa, saudara, dan dia menerima penderitaannya dengan sabar. Bapak Ibu, gampang nggak ya Tuhan Yesus bersabar? Gak gampang, karena Tuhan Yesus itu Tuhan, dia punya kuasa, dia punya kemampuan. Kalau dia mau, bisa nggak orang-orang yang lagi menyiksa dia itu semua dibuat jadi patung? Sangat bisa. Sangat bisa. Tetapi saudara, di dalam keadaan yang paling menyakitkan, ya lahir batin, orang-orang meninggalkan dia dalam kesendirian, dan dia mendapatkan perlakuan tidak adil karena bukan dosa dan kesalahan dia berusaha untuk menahan dirinya. Firman Tuhan katakan dia nggak mencaci maki, dia nggak balas ngomong, mencaci maki, marah, dan dia tidak mengancam. Ya, saudara, kita ya kalau udah nggak bisa ngelawan, saudara, kalau kita udah saking susah, misalnya sakit, nggak bisa ngelawan, biasanya yang paling keluar apanya? Awas lu ya, nanti awas lu ya, misalnya belum mau apa, awas lu ya, nanti lihat gitu ya. Sudah kepengen gitu. Sangat mungkin di dalam kemanusiaan saya pikir-pikir ya, mungkin ya Tuhan Yesus bisa nggak mikir gini. Iya ya, saya pokoknya selesaiin dulu, pokoknya pekerjaan Bapak, rancangannya selesai, awas ya nanti kalau udah selesai. Bisa, saya pikir-pikir, kalau saya kayaknya bisa begitu ya, nanti awas ya gitu. Tapi sudah Tuhan Yesus tidak melakukan itu. Dia tidak mengancam, dia tidak mencaci maki, dia nggak mengejek, dan dia menguasai dirinya. Mengendalikan diri nggak mudah. Kalau kita nggak bisa, ya, dan kita nggak melawan, ya iya, dan nggak bisa, nggak mampu. Tapi Yesus bisa. Tapi dia mengendalikan dirinya, menguasai dirinya untuk menahan itu dengan sabar dan menyerahkan itu kepada Tuhan Allah yang adil. Dia percaya Allah itu adil. Ya, Petrus mengatakan dia menyerahkan dirinya, menyerahkan penderitaannya, menyerahkan semuanya kepada kedaulatan Allah yang adil. Sehingga di dalam keadaan yang paling sulit sekalipun, saudara, dia sanggup bertahan dan tidak berbuat dosa.
Dan saudara, yang ketiga, di dalam teladan penderitaannya, Yesus melakukan itu bukan untuk dirinya sendiri. Dia melakukan itu untuk manusia, untuk orang-orang yang dikasihinya, orang-orang berdosa, orang-orang yang gak tahu diri, orang yang suka melawan. Dan Yesus melakukan itu dengan hati yang rela. Ya sudah, gak gampang. Ya saudara, kalau karena kesalahan kita ya udahlah lumrah, walaupun mungkin karena kesalahan kita juga aduh nggak terima ya, nggak enak sakitnya dihukum. Tapi saudara, Yesus harus menerima hukuman dan siksaan atas dosa yang tidak pernah dilakukannya. Dan itu saudara nggak mudah. Saudara, waktu saya mempersiapkan ini, saya ingat pengalaman saya ketika ada kesempatan belajar ya saudara. Waktu itu dalam kesempatan belajar di tahun Sabat itu, karena saya masuk duluan, kemudian ada teman di kelas masuk juga. Nah saudara, karena gak mau repot, gak mau susah, akhirnya dia bilang boleh gak sih pinjem bukunya, tugasnya semua supaya saya isi, nyontek isinya supaya nanti kalau disuruh guru, kalau diperiksa udah ada. Nah saudara, dalam pikiran saya berpikir gak baik, gak benar. Ya saudara, akhirnya saya bilang enggak. Kalau ngasih contekan saya nggak mau, tapi kalau misalnya mau belajar, tanya oke, nanti saya jelasin. Nah saudara, terus teman sekamar saya juga satu kelas sama orang ini, kemudian di kelas minta contekan kalau ujian, dia bilang, terus teman saya juga nggak mau dong, masa ngasih contekan kalau lagi ujian, dia juga sama-sama kami sama-sama orang Kristen. Nah saudara, karena itu saudara akhirnya terjadi sesuatu, dia ngomong-ngomong ke teman-teman, akhirnya saudara kami berdua dibully, dipisahkan, gak punya teman. Kalau udah pelajaran tertentu yang harus berkelompok, gak ada yang mau berkelompok dengan kami. Aduh sedih banget setiap hari ya, kalau di kamar, makan bareng di kamar sambil nangis kita, makan cerita apa yang dialami masing-masing gitu ya. Saudara, karena apa? Saya pikir tapi saya harus tetap bertahan, karena ini berbicara tentang kebenaran, kesatu. Kedua, saya harus hidup sebagai orang percaya sekalipun gak mudah untuk tetap gak kasih contekan. Dan saya tetap menawarkan diri, kalau mau belajar boleh silakan, saya mau belajar, mau ke kamar dan sebagainya. Dan sudah yang ketiga prinsip saya, kenapa gak mau kasih contekan? Ini kesempatan belajar. Kalau nyontek gak belajar apa-apa, siapa yang rugi? Rugi. Saya udah tahu kalau itu rugi, kalau saya biarkan saya salah juga. Nah saudara, tapi bersyukur satu semester yang gak mudah bisa dilewati dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Nah, saudara, sampai akhirnya kemudian teman-teman jadi belajar ya, sampai akhirnya kami di akhir semester itu bisa sama-sama belajar. Nah saudara, walaupun orang ini tetap nggak mau belajar gitu ya. Nah saudara, dikasih Tuhan, tetapi saat belajar saya pikir iya ya, nggak gampang ya saudara untuk berbicara hidup benar, mempertahankan kebenaran, karena kita hidup di lingkungan orang berdosa ya. Bahkan waktu kita hidup benar, saya tuh sampai disebut tuh fanatik banget sih Kristennya gitu ya saudara. Ya udah nggak pikir, tapi saya pikir ini kebenaran itu nggak bisa dikompromikan gitu ya. Dan ini apalagi masalah tentang belajar dan pendidikan. Nah saudara, dan kemudian saudara waktu menanggung itu sabar nggak sabar saudara. Tapi kita belajar gini ya, Tuhan Yesus yang nggak berdosa aja disalah mengerti, difitnah, menderita. Siapa saya? Saya orang berdosa. Sudah waktu saya berpikir iya ya, Tuhan berfokus kepada Kristus yang nggak salah, yang berusaha berbuat baik, nggak ada kesalahan satu pun sedikit pun, disalah mengerti, bahkan diperlakukan nggak adil. Siapa saya sih? Saya orang berdosa. Karena itu saya wajar lah kalau disalah mengerti juga. Nah sudah, itu memberikan kekuatan untuk terus bertahan sampai akhirnya melewati masa yang nggak mudah. Dan saya pikir kenapa saya harus rela itu, karena ini berbicara tentang masa depan orang lain juga. Karena dia harus belajar, harus melakukan sesuatu. Nah saudara, perjalanannya gak mudah, tetapi betul saudara, teladan Kristus yang telah diteladankan kepada kita itu sangat memberikan kekuatan bagi kita untuk terus bertahan dan hidup di dalam kebenaran. Nah saudara, Maximilian Kolbe adalah seorang imam ya, yang sudah di dalam masa itu dia menolong orang, menyediakan gereja waktu itu menjadi tempat bagi orang-orang yang dianiaya dari kejaran tentara Nazi. Jadi orang-orang dianiaya itu dia sembunyi, dia tolong, dia rawat, termasuk orang-orang Yahudi yang pada waktu itu dikejar-kejar untuk dibunuh dan dianiaya. Nah saudara, karena perbuatan baiknya menolong orang-orang yang dianiaya, dia justru ditangkap. Dia dimasukkan ke dalam camp tentara
Nazi pada waktu itu, dan di sana dia mengalami banyak penderitaan. Tapi sudah di tengah masa-masa yang gak mudah, dia tetap melakukan apa yang baik, apa yang benar. Dia tetap baca firman, dia menyampaikan firman Tuhan, bersaksi, kasih kekuatan kepada orang-orang. Dan saudara, bahkan kalau dia dapat makanan, dia bagi makanan gitu ya sama teman-temannya, supaya paling enggak sedikit-sedikit tapi dapat masing-masing. Nah saudara, satu kali sudah ada satu tahanan berhasil melarikan diri. Nah karena tahanan ini berhasil melarikan diri, saudara, tentara Nazi ini marah. Makanya dia minta ada 10 orang harus dibunuh untuk menggantikan satu orang yang melarikan diri. Nah saudara, karena itu orang dipilih secara acak 10 orang untuk dihukum mati. Dan salah satunya adalah yang bernama Franciscus atau Francisek Gajonistek ini ya, ini. Nah saudara, dia bilang, aduh jangan saya, karena kan dipilih acak ya, dia terpilih. Jangan saya masih punya keluarga, saya masih punya anak. Dia nangis, saudara. Saya melihat itu, Kolbe nggak tahan ya, iya ya, kasihan. Saudara, akhirnya dia kan nggak terpilih tuh, dan dia bukan orang yang berbuat kejahatan. Nggak salah, akhirnya dia menggantikan Francis ini untuk dihukum mati. Caranya dengan apa? Saudara, mereka dimasukkan ke dalam tahanan bawah tanah, kemudian mereka dibiarkan tanpa makanan, nggak dikasih minuman, dibiarin sampai meninggal. Nah, sudah di dalam tahanan ini, Kolbe bersama dengan teman-temannya ini tetap dia berdoa, memuji Tuhan, ya, membagikan firman. Nah, tapi satu persatu tahanan itu meninggal, kan nggak dapat minum, nggak dapat makan. Tapi setelah 2 minggu berlalu, Kolbe ini masih hidup. Nah, saudara, karena udah lewat 2 minggu nggak meninggal, akhirnya Kolbe ini disuntik pakai larutan karbol asam sampai akhirnya Kolbe meninggal. Terus sebagai orang yang pernah ditolong, ya, Francis ini kemudian dia berusaha untuk memberikan kesaksian itu ketika dia udah bebas, dan berusaha untuk bisa bertahan dengan hidup dengan baik dan karena apa? Karena dia bersyukur dia punya kesempatan mengalami kasih Tuhan lewat pengorbanan Kolbe. Dan dia bertahan hidup sampai usianya 93 tahun. Saudara, dia mengisi hidupnya sebagai rasa kasih dan syukurnya karena dia dikasih kesempatan hidup, karena ada seseorang yang berani mati untuk berkorban bagi dirinya. Saya dikasih Tuhan Kristus yang tidak berdosa, dia sudah menyerahkan dirinya mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Dia harus menanggung dosa yang tidak dia lakukan, dosa yang seharusnya menjadi dosa dan menjadi hukuman bagi saudara saya. Saudara, sebagai orang-orang berdosa, seharusnya saudara saya lah yang menanggung bahkan menderita di dalam kekekalan. Tapi karena kasihnya yang besar, Yesus rela datang ke dunia ini untuk mengosongkan dirinya. Dia yang punya kuasa, dia yang punya tahta, yang dia punya kemampuan, dia yang sangat layak dilayani dan menikmati kenikmatan surga. Dia rela mengosongkan dirinya, melepas semuanya itu, dan datang ke dunia ini menderita bagi saudara saya. Dia menderita, dia dihina, dia ejek, bahkan harus sampai mati di kayu salib, mengorbankan dirinya. Saya sebagai orang-orang yang telah mengalami kasih dan pengorbanan Kristus, sebagai orang-orang yang telah mengalami karya Kristus dalam hidup kita, apa yang seharusnya saudara saya lakukan di tengah kehidupan ini? Sekalipun hidup kita menderita, sekalipun ada banyak kesulitan dan tantangan, tapi teladan dari Kristus, pahlawan kita, pahlawan iman kita dalam menghadapi kehidupan dan penderitaan ini, sudah apa yang seharusnya saudara saya tetap lakukan dalam perjalanan kita menyelesaikan kehidupan kita di dunia ini. Saudara, sebagai orang-orang percaya yang mengerti dengan benar makna penderitaan dan bagaimana seharusnya kita meresponi kehidupan ini, saudara, marilah kita tetap hidup dan melakukan apa yang baik. Tetaplah hidup benar dan lakukan apa yang baik sekalipun mungkin kita harus menderita. Karena itu tetaplah hidup dengan baik, berjalan dalam panggilan Kristus. Ingat, kita dipanggil bukan hanya untuk menikmati berkat, tapi juga untuk menderita. Itu panggilan kita. Dan saudara, arahkan hidup kita dalam meneladani Kristus. Saudara, kalau kita ingat Kristus yang tidak berdosa, dia juga mengalami penderitaan, menyiksa, yang begitu menyiksa sampai akhirnya dia menyerahkan dirinya mati di kayu salib.
Seharusnya kita juga bisa terus berfokus dengan memandang kepada Kristus, menjalani kehidupan dan kita walaupun mungkin ada banyak penderitaan. Dan saudara, ikhlaskan dan serahkan kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan itu adil, Tuhan itu benar. Dia tahu cara dan waktu yang tepat untuk menyatakan kebenaran, gitu ya. Jadi daripada kita sakit hati, susah, pikir-pikir, sedih, ya, dipikir-pikir, kesel, benci, marah, saya serahkan. Tuhan yang adil, Dia punya cara dan waktu yang tepat untuk menyatakan kuasa dan kebenarannya. Dan kuat, ingat, berjalan terus, ingat karya salib Kristus. Kristus kita adalah Kristus yang bangkit. Dia ada bersama dengan kita dan terus berjalan dengan kita. Dia sangat mengerti pikiran kita, hati kita, perasaan kita, pergumulan kita, dan Dia tahu bahasa kasih yang paling tepat untuk menolong saudara dan saya dalam menjalani kehidupan ini, sekalipun mungkin ada begitu banyak kesulitan dan tantangan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, biarlah Allah Roh Kudus tolong kita, memampukan kita untuk melewati ini. Saudara, saya sangat terkesan dengan kesaksian seorang ibu yang telah divonis hidupnya tinggal 1 bulan. Saya di tengah penderitaan, kesulitan karena sakit yang dia derita. Saudara, waktu kami kunjungi, saudara, bukannya saya udah pikir-pikir, aduh gimana menguatkannya ya, gimana menghiburnya, gimana kasih nasihatnya. Tapi waktu saya datang, ternyata ibu itu dengan duduk semangat, dia bercerita, bahkan menghibur kita. Dan satu pernyataan yang dia katakan, saya bersyukur kalau Tuhan kasih saya sakit ini, itu anugerah Tuhan untuk saya. Berarti Tuhan Yesus percaya saya bisa dan diberi punya kekuatan untuk menghadapi kesulitan dan penderitaan ini. Sudah memang nggak mudah ya, anak-anaknya udah nangis, bergumul, sudah tiap kalau saya tanya dia tolong doain gitu ya. Tapi saudara, dia bilang tapi mami udah belajar, udah lebih stabil dan udah bisa sedikit makan. Dan saudara, di dalam satu hal yang saya ingat dia bisa mengatakan, kalau Tuhan pilih saya, kasih saya kesempatan menderita, itu karena anugerah Tuhan dan Tuhan Yesus percaya saya bisa melewati ini sekalipun tidak mudah. Ya, Roh Kudus menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, terima kasih untuk teladan kasih-Mu, jejak kasih-Mu yang Engkau sudah nyatakan kepada kami. Kami sungguh rindu sebagai orang-orang yang sudah mengalami kasih dan anugerah Tuhan, teladan bagaimana menghadapi kehidupan ini tetap hidup benar, sekalipun mungkin kami harus menderita. Tapi kami bersyukur bila anugerah teladan yang Engkau sudah berikan kepada kami, memberikan kami kekuatan untuk berani menjalani kehidupan ini, sekalipun mungkin dengan melakukan apa yang baik, melakukan apa yang benar, kami harus menderita, kami harus mengalami banyak kesulitan. Tapi Tuhan Yesus berikan kami kekuatan, Roh Kudus mampukan kami untuk tetap hidup baik, hidup benar, sesuai dengan apa yang Tuhan mau kami lakukan, supaya lewat kehidupan kami Kristus boleh nyata bagi semua orang. Terima kasih untuk berkat-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih pada Ibu Pendeta John Sekyun yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini terimalah pujian yang pertama, kehadiran-Mu yang akan dinaikkan oleh Ibu Pendeta Eni. Dan yang kedua, El Shaddai yang akan dinyanyikan secara trio. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Beri kemuliaan bagi Dia. Kita bersyukur karena Tuhan, karena kebaikan-Nya Dia telah hadir ke dalam dunia. Bahkan kita boleh memperingati Paskah, kita boleh diberikan kemenangan. Dan biarlah kehadiran Tuhan itu boleh membawa kita untuk tetap hidup baru, untuk kita tetap memiliki damai sejahtera, dan kita boleh tetap bersukacita karena kehadirannya. Inilah pujian kami, kehadiran Tuhan. Untuk semua
hatiku selamanya. Rancangan yang indah di tangannya, yakin dan percayalah anugerahmu yang besar, kasih sempurna kau nyatakan. Saksikanlah semuanya ini kepada sesama. Puji Tuhan. Biarlah kita tidak boleh takut menghadapi kehidupan yang ada di dunia ini, karena kita percaya ada Tuhan yang ada dan selalu menyertai kita. Amin. Pujian kami, trio El Shaddai.
Ya, shalom semuanya. Shalom. Ya, luar biasa. Sudah bisa bahasa Jawa tadi? Bisa. Yang Gusti. Ya, nanti yang sudah bisa boleh ke Semarang ya. Terima kasih kepada teman-teman sekalian, terutama jemaat yang baru pertama kali hadir ya. Ada Bapak sebelahnya Pak Gunawan ya, baru pertama kali hadir. Nah, kemudian saya juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Yoce dan Ibu Esther dengan seluruh pasukannya ya. Selamat datang semua dari GBT. Lalu kemudian saya juga ya ini hari ini banyak yang berulang tahunnya jadi tartnya berkelap-kelip ya. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim Angklung ya yang setiap bulan tampil. Dan kita akan berikan sambutan yang meriah buat tim keroncong dari Semarang. Di bawah pimpinan Bapak Petrus sebagai pelatihnya. Silakan Pak berdiri Pak. Ya. Bisa difoto supaya nanti kalau mau latihan keroncong kemudian ya. Beliau bersedia hadir walaupun dari Kudus ya Pak. Iya ya. Bersedia hadir melatih kita semuanya. Dan ini sudah ada yang mau latihan Pak Oong. Bapak Ibu sekalian, bukan secara kebetulan ya kalau Bapak Ibu hari ini datang di tempat ini dan bersyukur kita bisa bertemu dengan cucunya pendiri gereja Isa Al-Masih. Bukan Isa Al-Masih di sini, secara gereja Isa Al-Masih Indonesia ya. Yang merasa cucunya pendiri gereja Isa Al-Masih tolong berdiri sebelum saya perkenalkan. Nah ini ya, ini namanya Bapak Andre Pesik. Beliau ini cucunya Bapak Pendeta Tan Hock Chuan almarhum ya. Beliau ini Bapak Tan Hock Chuan itu yang mendirikan gereja Isa Al-Masih ya. Dulunya namanya Sing Ling Kau Kwe. Sekarang gereja Isa Al-Masih dan ini cucunya. Bersyukur udah ada cicitnya? Belum. Ya, ini Pak Andre Pesik, terima kasih Pak Andre ya. Nah, jadi gereja Isa Al-Masih ini ada pendirinya dan hari ini kita saksikan cucunya ya. Lalu kemudian terima kasih untuk Ibu Eni yang sudah dengan tim bersama-sama datang ke tempat ini ya. Dan tadi juga tim Angklung nanti satu kali mau ke Semarang walaupun udah diundang nggak apa-apa kita datang aja ya. Ya karena Semarang itu kota saya jadi kalau dengar keroncong ini serasa saya pulang Semarang. Dan nanti DL-nya itu suaminya adik saya yang paling kecil. Nah itu tadi dia tadi teman saya ya yang jauh-jauh datang dari Semarang. Nah Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan merayakan yang berulang tahun. Oh ya ini pengumuman nggak ada klipnya? Ya Bu, ada ya? Kita saksikan klip pengumuman dulu karena klipnya seru hari ini ya. Nah ini minggu lalu ya. Ada lomba menghias nasi goreng. tiap-tiap ponsel dan juga ada dari tim Angklung. Kalau dukung kami bilang happy, happy. Kalau dukung kami bilang happy, happy. Kalau dukung kami ya harus begitu. Kalau dukung kami bilang happy, 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 happy.
Waduh, ini harus diralat ini ya. Minggu depan ini yang tadi totalitas ini nggak totalitas ya. Ya apa namanya tidak ada di tempat ini. Jadi minggu depan yang khotbah itu Bapak Pendeta Paulus Cahyadi Mulya ya. Bapak Ong Gunawan nanti tahun depan khotbahnya ya. Terima kasih Pak Simon, Ibu Liling ya, Pak Paulus juga, bukan Pak Paulus suami saya, ada lagi yang namanya Paulus di belakang ya, yang hadir pada pagi hari ini. Dan juga sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Semujong Sekyun ya, yang sudah mengajar kita untuk mengikuti jejaknya Tuhan. Saya sangat terkesan ya, tadi ternyata mengikuti jejaknya tuh punya arti ya. Punya arti bahwa Tuhan itu sudah memberikan satu jalan buat kita, tinggal kita ikuti. Sekalipun mungkin jalan itu tidak mudah, tapi sebetulnya Tuhan sudah berikan jalan itu. Makasih semua ya. Lalu kemudian kita akan manggil yang berulang tahun pada bulan April. Yang pertama anaknya Pak Aril dan Bu Nasira sudah hadir, Sasa diwakilkan bapaknya aja ya. Kemudian Ibu Teli, tanggal 5 April Ibu Teli. Nah ini yang mau pengen ke Semarang Ibu ya. Lalu kemudian tanggal 5 April juga Bapak Tommy Atmaja, tanggal 7 Ibu Siani, tanggal 10 Ibu Lis Tiawati, 11 Ibu Meliana, dan tanggal 22 Bapak Beni. Ya terima kasih untuk ya, silakan hadiahnya bisa diberikan. Kita akan nyanyi lagu ya Happy Birthday bersama dengan tim keroncong ya. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu, bangkit berdiri. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Silakan duduk Bapak Ibu, yang di depan jangan duduk. Sekalian saya mengundang untuk tim keroncong berdiri di tempat ini. Kita akan memberikan kenang-kenangan untuk mereka ya. Nanti doa syafaat, doa berkat, doa untuk tim keroncong yang akan pulang ke Semarang. Ya Bapak Ibu yang mau foto, minta tanda tangan, mau foto bersama boleh ya. Ya nanti silakan tim keroncong bisa berdiri di depan sini aja supaya nanti di fotonya semua di depan aja. Ya depan kanan kiri boleh. Nanti silakan Pak Ari, Buna bisa ikut membagikan kenang-kenangannya. Pak Paulus kalian. Udah banyak. Ya, ini sedikit kenang-kenangan untuk tim keroncong. Ya. Silakan kembali ke tempat duduk sebelum ya kecuali tim keroncong yang masih di sini ya, yang ulang tahun silakan kembali sebelum kita akan berdoa syafaat dan doa berkat. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan ya. Saya undang untuk Salehtan bisa mempersiapkan diri. Ya kita akan berdoa sebentar ya sebelum kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Bapa dalam surga, di akhir ibadah kami pada pagi hari ini, kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Biar kiranya Kau memberkati tangan-tangan yang memberi dengan sukacita. Terimalah persembahan kami ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, sebenarnya kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Allah
Kami percaya bahwa janji-Mu ya dan amin dan tidak pernah berubah. Kalau pagi ini kami boleh diingatkan kembali, teladan-Mu, jejak-Mu sudah ada. Tinggal kami belajar mengikutinya. Terkadang kami mengeluh, terkadang kami komplain dengan kehidupan ini. Padahal sesungguhnya Engkau sudah memberikan jalan. Oleh sebab itu, ingatkan, sadarkan kami untuk boleh mengerti bahwa sesungguhnya perjalanan kehidupan kami sudah ada di dalam rencana dan rancangan-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh mengingatkan kepada setiap kami. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan saudara kami yang berulang tahun di sepanjang bulan April. Tuhan, sebagaimana janji-Mu, umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya segala limpah rahmat serta kemurahan Tuhan. Dan tahun-tahun hidupnya Engkau memahkotai dengan rahmat dan kebaikan. Dan menyerahkan Sasa dalam tangan-Mu, Ibu Teli, Bapak Tommy, Ibu Siani, Ibu Listiawati, Ibu Meliana, dan Bapak Beni. Masing-masing secara pribadi, Tuhan menolong, Tuhan memimpin, Tuhan menyertai di dalam kehidupan, di dalam studi, di dalam keluarga. Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berubah, justru semakin bertambah dan secara luar biasa Engkau nyatakan, sehingga mereka boleh menikmati anugerah kemurahan Tuhan yang tiada pernah berkesudahan. Karena itu kami percaya bahwa Tuhan akan menolong di tahun ini, tahun depan, dan tahun-tahun selanjutnya. Engkau pelihara dengan berkat-berkat yang dari Engkau datangnya. Terima kasih. Dan menyerahkan seluruh pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini, baik dari aser, kolektan, mulmen, soundman, kameramen, WL, singer, pemusik yang tergabung dalam tim keroncong, seluruh tim angklung, dan semua yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan serta kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu John Secure yang sudah menyampaikan, Tuhan, kami berdoa kiranya hikmat, pengurapan yang baru, kapasitas yang dari Tuhan Engkau tambah-tambahkan, sehingga pelayanan di tempat ini, pelayanan di luar, pelayanan dimanapun saja berada, kapanpun dan apapun yang dilakukan, Tuhan memberkati dengan luar biasa. Sebagaimana janji firman-Mu bahwa jerih payah mereka tidak pernah sia-sia, Tuhan memberkati dengan indah. Terima kasih
Terima kasih untuk kehadiran tim keroncong dari Semarang dari kemarin hingga sampai hari ini, dan sebentar siang atau sore akan melanjutkan perjalanan kembali ke Semarang. Tuhan menolong 2 kendaraan yang akan ditumpangi dipergunakan. Tuhan memberkati untuk driver-driver yang mengendarai. Tuhan juga memimpin, memberikan hikmat, memberikan kekuatan, memberikan keselamatan kepada seluruh tim yang ada. Tuhan menjagai, berikan cuaca yang cerah yang terbaik, sehingga perjalanan hari ini adalah perjalanan yang menyenangkan. Karena mereka Tuhan sudah kirim ke Bandung, ke Rayon Baladewa untuk boleh memberkati, dan berkat Tuhan Engkau siap sediakan bagi keseluruhannya. Pekerjaan, juga usaha, juga keluarga, juga seluruh tanggung jawab yang diemban, Tuhan memberkati dengan luar biasa. Kami menyerahkan tulis Gesos dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati tempat di mana kami boleh beribadah, kami boleh bersekutu bersama-sama. Juga tamu-tamu yang menginap, kiranya lewat ibadah, lewat pelayanan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat dalam setiap kehidupan mereka. Tetangga samping kiri kanan gereja kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami merindukan ya Tuhan, Kau memberkati perkembangan serta kemajuan pekerjaan Tuhan di Rayon Baladewa. Seluruh jemaat Tuhan pakai menjadi berkat, menjadi saksi dan alat. Juga seluruh jemaat Tuhan yang boleh hadir pada kesempatan pagi hari ini, kami percaya Engkau menyediakan berkat-berkat secara kudus, secara khusus dalam kehidupan masing-masing. Terima kasih, kami menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan Tuhan, di mana kami boleh ada di tengah-tengah negeri ini. Tuhan memimpin sehingga negeri kami menjadi negeri yang takut akan Tuhan dan hidup serta menyenangkan hati Tuhan. Terpuji nama Bapa selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang terkasih, setelah kita bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, belajarlah mengikuti jejaknya, jejak Tuhan, sang pahlawan yang luar biasa. Karena itu yakin dan percaya bahwa sepanjang hidupmu adalah kehidupan yang dipelihara dan diberkati Tuhan. Mari arahkan mata hati, tengadahkan tangan, dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus yang akan menolong, memimpin, menyertai dan memberkati setiap kehidupan kita, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Setiap kita yang percaya berkata, amin.
Ya, Bapak Ibu, ibadah telah usai. Bapak Ibu dipersilakan untuk pulang dan Tuhan memberkati. Kalau ada yang terpesona ingin melihat kami, boleh tetap tinggal. Ya, sembari Bapak Ibu meninggalkan tempat ini, kami akan tetap menguatkan iman Bapak Ibu untuk tetap gandul Gusti. Gandul Gusti. Gusti, gandul Gusti, sampai lina rinawani gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti, sampai lina rinawani gandul Gusti. Oke.